إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الإخوة ومسلمين sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, mana pada hari ini, di Jumat yang penuh berbahagia ini, Jumat yang sangat cerah, di hari raya dari hari raya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita curahan nikmat, anugerah kebaikan yang bertubi-tubi dari arah yang sangat banyak. Terkhusus untuk yang ada di masjid ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini untuk menegakkan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali manusia yang menginginkan untuk hadir di masjid, banyak, bukan sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kasih kesempatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesehatan untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah Islam kepadanya. Kita yang hadir di tempat ini, bersyukurlah kepada Allah. Syukurilah nikmat yang besar ini. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun dari hamba Allah yang dengannya dia bersyukur kecuali pasti akan mendapatkan tambahan nikmat. Allah berjanji di dalam Al-Quran Karim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhanmu telah mengumumkan dalam Al-Quran, apabila kalian hambaku mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka pasti aku akan tambah, kata Allah. Pasti ditambah. Dia Allah yang maha pasti memastikan bahwa setiap hamba yang bersyukur akan nikmat diberikan kepadanya, maka pasti akan ditambah. Dia syukuri nikmat itu kecil, apalagi besar, maka pasti akan Allah berikan tambahan nikmat tersebut. Marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat tenang, aman, tidak ada goncangan, tidak ada musibah. Alhamdulillah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, Makassar sekarang telah dikelilingi oleh musibah demi musibah. Aceh telah berlalu musibah. Keliling terus Sumatera,
keliling ke Cianjur, keliling ke Jayapura, gempa bumi. Maluku sampai sekarang masih ada getaran. Palu di belakang kita, la ilaha illallah. Sulawesi Tenggara, kita berada di tengah-tengah. Hati-hati jamaah. Jangan pernah merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menenggelamkan kita, mengguncang negeri kita. Jangan pernah merasa aman. Hati-hati. Di sekeliling kita sudah terjadi musibah demi musibah. Lihat Turki saat ini, hancur lebur kotanya karena gempa bumi. Hancur lebur negaranya karena guncangan. Padahal negeri Islam, banyak kaum muslimin. Aceh, Serambi, Mekah, diberikan oleh Allah musibah. Hati-hati kita yang berada di negeri Makassar yang tercinta ini, jangan sampai lalai. Ingatlah jamaah, kita harus yakini sebagai orang yang beriman bahwa apapun musibah yang melanda kita, dari manapun datangnya, seorang yang beriman akan tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan musibah tersebut, bukan selain Allah. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yadhiku ba'dukum ba'sa ba'd." Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban." Katakan ya Muhammad, bilang ya Muhammad kepada umatmu, kepada manusia itu, huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban. Dialah Allah satu-satunya yang berkuasa menurunkan azab musibah kepada kalian. Allah satu-satunya. Min fawqikum, musibah bencana dari atas kalian. Hujan yang lebat tanpa hentinya, bahkan ada hujan batu, angin puting beliung, hawa panas di sebagian negeri. Allah yang jadikan, Allah yang turunkan, kata Allah. Bilang ya Muhammad bahwa dialah yang menurunkan azab dari bawah, dari arah kaki kalian. Gempa bumi, longsor, tsunami, likuifaksi, dan segala macam jenis musibah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menurunkan azab, yang menjadikan satu dengan kalian saling bertentangan, baku musuh, saling bunuh-membunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan keganasan satu dengan yang lainnya, manusia dengan yang lainnya. Lihatlah bagaimana yang terjadi di media. Ada seorang pimpinan polisi membunuh karyawannya, anak buahnya. Ada seorang anak dibunuh oleh orang tuanya, ganas. Ada seorang teman dibunuh dengan temannya sendiri, masih kecil. Dan masih banyak lagi keganasan-keganasan. Allah seluruhnya yang menjadikan hal tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah terus menerus akan ada selama manusia tersebut berada di atas muka bumi ini. Terkhusus untuk musibah yang paling mengerikan, gempa bumi. Hati-hati dengan musibah ini. Sebab satu kali Allah perintahkan kepada lempengan bumi, makhluknya, maka akan terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Kita ingat di tsunami beberapa tahun kemarin, menurut para ahli, bahwa lempengan bumi bergetar di Samudra Pasifik mengalami pecah setengah meter yang pecah di lautan, turun air ke bawah, kemudian kembali mental ke daratan. Jadi tsunami yang menghancurkan ratusan ribu jiwa, cuma setengah meter.
Allah perintahkan gempa bumi, terjadilah gempa bumi. Tetapi yang mau kita singgung di khotbah yang ringkas ini, apa yang menjadi penyebab terjadinya musibah tersebut? Ada sebabnya jemaah. Oleh karenanya, jangan pernah merasa aman untuk orang yang bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksiat dan dosa inilah sebab utama turunnya musibah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Allah berfirman, "Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin." Apakah mereka merasa aman, orang yang berbuat dosa itu merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan bumi? Allah akan menenggelamkan bumi bersama dengan mereka, manusia tersebut merasa aman? Dan apakah mereka merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azabnya tanpa mereka sadari, tiba-tiba datang? Ataukah apakah merasa aman orang yang bermaksiat tersebut bahwa Allah akan mengazab mereka sementara mereka berada di atas perjalanan, sementara di atas motor tiba-tiba tabrakan, ditabrak, naik mobil, naik pesawat, di tengah lautan, naik perahu? Apakah mereka merasa aman? Maka jangan pernah merasa aman, sebab bala musibah ini tidak akan pernah bisa ditolak oleh manusia kalau Allah Subhanahu wa taala datangkan. Afa amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman? Apakah Makassar merasa aman bahwa Allah akan mendatangkan azabnya di tengah malam saat mereka tertidur lelap? Lihat Turki 1.30 dihantam mulai 7,5 skala Richter sampai subuh 7,8. Habis. Jangan pernah merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun, kata Allah. Tidak ada yang merasa aman, kata Allah, kecuali pasti orang tersebut rugi dengan serugi-ruginya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya musibah yang terjadi adalah dosa. Harus dihafal mati, ditaruh di kepala bahwa musibah dosa. Allah yang katakan sendiri, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampak betul kerusakan di darat maupun di lautan. Terlihat betul. Kita lihat di media-media, di televisi, di handphone kita, bagaimana kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan. Kenapa jemaah? Bima kasabat aydin nas. Kata Allah, kamu yang berbuat. Disebabkan karena manusia itu sendiri. Disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Mereka telah berbuat dosa kepada Allah. Mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Maka Allah akan hukum mereka, azab mereka sedikit. Allah katakan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Dosa-dosa yang mereka perbuat dibalas sedikit, bukan seluruhnya. Banyaknya dosa kita tapi Allah balas sedikit saja, tetapi luar biasa akibatnya kehancuran di mana-mana. Kenapa sedikit jemaah? Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala mau balas full, sempurna dari dosa-dosa kita, kata Allah, "La yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah membalasi kalian dengan dosa-dosa kalian secara sempurna balasan, maka Allah tidak akan tinggalkan satu makhluk pun di atas muka bumi, termasuk binatang melata yang sembunyi di bawah tanah. Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan mereka seluruhnya kalau Allah mau balas secara sempurna.
tetapi maha baiknya Allah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, sikit dek ditenajai sedikit dari dosa-dosa kalian, la'allahum yarji'un. Apa maksudnya Allah kasih musibah? Agar supaya mereka kembali, orang-orang yang berdosa itu kembali, orang-orang yang bermaksiat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya, untuk supaya kembali kepada Allah. Seorang lelaki bersama Anas ibn Malik mendatangi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanyalah istri baginda yang tercinta ini. Ingat jamaah, istri Rasulullah adalah orang yang mendapatkan terpaan ilmu yang paling terdekat dengan Nabi. Ditanya, kenapa terjadi musibah? Kenapa terjadi gempa bumi wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah radhiyallahu anha? Maka perhatikan jawabannya jamaah. Akan disebutkan 3 dosa saya sebab gempa bumi terjadi. 3 dosa saja disebut di dalam hadits ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang musibah gempa bumi. Idza stabahu zina wa syaribal khamr wa daribu bil ma'azif darallahu azza wa jalla fi sama'ihi. Ketika satu terjadi dosa perzinahan, zina. Tiai pasanganna tena pada nikahi nambat tong. Tidak ada hubungan suami istri, perzinahan. Bahkan kalau mau lebih luas, mata punya zina, tangan punya zina, telinga zina, mulut ada zinanya. Ketika perzinahan telah terjadi di tengah-tengah manusia, wasyaribul khumur, dan obat-obat yang memabukkan, narkotik dan obat terlarang sudah merajalela, dan seluruh hal yang memabukkan sudah hal yang lumrah di tengah manusia. Wadaribu bil ma'azif, dan didendengkannya suara-suara gendang, suara-suara musik. Garallahu azza wa jalla fi sama'ihi, kata Aisyah, maka dia yang di atas langit, Allah azza wa jalla cemburu kepada hambanya. Kenapa hamba aku bermaksiat kepada aku? Kenapa hamba aku berbuat dosa kepada aku? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi, tazalzali bihim, berguncang wahai bumi. Terjadilah gempa bumi, berguncang bumi, terjadi gempa bumi. Fa in tabu, kata Allah, kalau mereka kembali, hamba-Ku kembali, berhenti berguncang wahai bumi. Wa illa, tetapi kalau mereka tidak pilang ngeri, dia tidak mau kembali kepadaku, ihtimha alaihim, hancurkan, binasakan, luluh lantahkan mereka seluruhnya. Cuma 3 dosa, belum dosa-dosa yang lain, mencuri, merampok dan segala macamnya jamaah. Dosa kepada orang tua, la ilaha illallah. Ini dosa, masih ada dosa yang besar di atasnya jamaah. Dosa kesyirikan. Apa ruah kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah ni anaknya, ada anaknya, ada bapaknya. La ilaha illallah, ini dosa. Kata Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Kata Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Baru-baru bulan 12 kemarin, mereka menganggap bahwa Allah punya anak. Allah mengambil seorang anak. Ada anaknya katanya Allah, atau ada bapaknya, padahal tidak pantas bagi Allah punya anak, punya bapak, tidak pantas. Allah bersendirian. Kita katakan bahwa kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah al-ahad, Allah itu maha tunggal, sempurna ketunggalannya, tidak mungkin ada anaknya. Allahus samad, seluruh makhluk kembali kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad,
tidak mungkin beranak, tidak mungkin diperanakkan, tidak mungkin ada anaknya, tidak mungkin ada orang tuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah yang Al-Ahad, bersendirian. Kemudian ada yang berkata bahwa Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, perkataan ini sangat busuk, buruk, menjijikkan. Hampir saja kata Allah, hampir saja langit itu rontok, bumi itu terbelah, dan gunung itu roboh karena ucapan itu, ucapan kesyirikan. La ilaha illallah, kesyirikan jamaah. Hati-hati, kesyirikan. Kalau orang meninggal jamaah, meninggal kemudian bawa dosa syirik, pasti disiksa. Kalau dia syirik akbar, maka khalidina fiha abadan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia syiriknya syirik asgar, syirik kecil, maka tetap disiksa sampai habis siksaannya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya karena ada keimanan, dimasukkan ke surga. Tetapi tetap disiksa. Berbeda dengan pelaku dosa besar. Meskipun dia membunuh 100 nyawa, ada kisah, meskipun dia merampok bagaimanapun jumlahnya, tetapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, mungkin saja dia disiksa dengan dosanya, mungkin saja dia langsung diampuni, tidak disiksa sama sekali. Tetapi kalau kesyirikan, bawa dosa syirik, pasti disiksa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik, dan akan diampuni dosa selainnya liman yasha, kalau Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan apa yang kami dapatkan dari ilmu dari Al-Quran dan hadits Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan kami terhadap saudara-saudara sekalian. Sebab seorang yang mencintai saudaranya adalah menginginkan keselamatan untuk saudaranya, menginginkan agar saudaranya tidak terjatuh kepada jurang-jurang dari jurang api neraka. Oleh karenanya jamaah, di waktu yang sangat singkat ini, Allah Subhanahu wa taala masih menimpakan untuk kita, menganugerahkan ketika umur, usia. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan sudah mulai mendekat, tetapi kalau Allah takdirkan kita tidak mendapatkannya, maka tidak akan mungkin ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa usia yang sedikit ini gunakan jamaah. Tidak ada jaminan jamaah. Bahkan saya sendiri belum ada jaminan saya turun dari mimbar ini saya masih hidup. Tidak ada jaminan. Saudara-saudaraku sekalian, adakah jaminan bahwa Anda masih hidup sampai di rumah? Tidak ada jamaah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbanyak istighfar, berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah kehidupan bukan untuk hidup selama-lamanya, tetapi hidup yang sangat singkat, hidup yang sementara saja. Kita berada di muka bumi ini, jangan pernah mau bermimpi mau hidup terus, mau bertahan hidup terus. Sesaleh-salehnya manusia tidak ada yang mengalahkan salehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersamaan dengan itu meninggal juga Rasulullah. Sejahat-jahatnya penjahat yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang mengalahkan jahatnya Fir'aun, tetapi meninggal juga. Oleh karenanya, perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafas, yang memiliki jiwa, pasti akan berhenti, pasti akan meninggal dunia, pasti. Oleh karenanya, siapkanlah. Orang yang cerdas
manusia yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang paling cerdas. Dia siapkan apa yang akan dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai jamaah. Jangan lalai, persiapkan terus menerus. Hidup kita singkat. Oleh karenanya, jangan pernah lalai dari berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Baik kita di atas kendaraan, berjalan, di rumah, senantiasa lisan kita la ilaha illallah astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Iringi terus dengan zikir. Semoga dengan zikir kita Allah mengakhiri hidup kita. Subhanallah, bagaimana manusia itu sangat beruntung ketika akhir dari kehidupannya adalah la ilaha illallah atau kalimat-kalimat zikir lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan di khutbah yang ringkas ini. Ramadan sudah dekat. Minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau bisa merengek, ya Allah, sampaikan saya ya Allah di bulan Ramadan. Panjangkan umurku ya Allah untuk menjumpai bulan Ramadan. Semoga Engkau mengampuni saya sebelum masuk di bulan Ramadan dan memperhebat ampunanmu setelah Ramadan datang. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan di dalam khutbah Jumat yang ringkas ini. Semoga ada manfaatnya, terkhusus untuk diri kami pribadi dan untuk saudara-saudaraku sekalian, terkhusus untuk yang ada di masjid ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadil hajat. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min adabin nar. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa na'udzu bika min adabin nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Lurus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن
يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله